Jadi Pak Sir, Yai Munasir Ali, Gus Dur sendiri, kemudian Yai Ilyas Ruhiyat, kemudian Pak Muhid Muzadi, kemudian Pak Mustafa Bisri, satu-satunya yang sekarang masih hidup itu Yai Mustafa Bisri. Waktu itu terus selesai, terus suruh pulang masuk TNI itu, dititipkan juga sama saya. Ya, alhamdulillah akhirnya sukses nih, Gus Dur tetap bertahan gitu. Bertahan. Pidatonya itu sangat menyakitkan dan saya melihat mimiknya Pak Harto itu ya marah padam. Saya melihat langsung itu karena saya tidak boleh jauh dari Bapak. Saya di sebelahnya podium. Merangkap pengawal lah. Kalau ada apa-apa saya harus mengamankan. Jadi saya tahu ketika orang tertawa semua gemuruh itu, Pak Harto saya lihat seolah kayak ketawa, tapi ketawanya kecut dan merah gitu. Mendengar pidato itu. Terus Yai Munasir juga menjadi founding father PKB. Oh ya, ya. Ya, terus itu barangkali ini. Begini, ceritanya. Waktu ya karena independensinya Yai Munasir, kejujurannya, konsistennya dan tidak gampang dibeli. Itu yang membuat Gus Dur CS waktu itu tim konseptornya, diantaranya di dalamnya ada Mas Rozi sendiri, termasuk yang kemudian hari jadi menteri di periode Gus Dur jadi presiden itu. Jadi Pak Sir, Yai Munasir Ali, Gus Dur sendiri, kemudian Yai Ilyas Ruhiyat, kemudian Pak Muhid Muzadi, kemudian Pak Mustafa Bisri, satu-satunya yang sekarang masih hidup itu Mustafa Bisri. Cuma saya kagum beliau konsisten, tetapi tidak berani melakukan suatu kebijakan yang berisiko. Saya kagum pada beliau karena saya makmum orang terpilih 5 orang itu bukan orang sembarangan mendirikan PKB. Tapi saya mohon maaf agak kecewa beliau tidak berani membuat kebijakan yang spektakuler untuk kepentingan NU. Selalu tanda kutip menyelamatkan diri, tidak mau ceteh, tidak mau resiko. Dan tapi kenyataannya ya beliau selamat sampai sekarang, namanya masih bagus, nggak cacat, nggak rusak, dan yang terpenting satu-satunya deklarator yang masih hidup beliau. Nah, mungkin ini rahasia yang tidak saya ketahui. Tapi PKB sendiri ingat enggak dengan founding father-nya itu? Dalam arti mungkin sampai hari ini kalau saya mengambil proses rapat-rapat itu kan Jakarta, Mojokerto, Jakarta, Mojokerto. Dan Gus Dur pernah rapat di Mojokerto dan konsep waktu itu termasuk membuat logo. Itu saya bawa dan sampai sekarang bendera pertama saya simpan. Bendera pertama PKB yang saya bordir hasil dari kesepakatan rapat di Pakubuan. Saya bordirkan. Itu ada kan sama saya. Saya kan pernah aktif di PKB sebagai wakil sekretaris DPC PKB Kabupaten Mojokerto. Saya bawa, saya amankan sampai sekarang. Suatu saat Aini Juroh ketua sekarang itu minta pada saya, Mas Habib aktif lagi di PKB ya, pulang kampung. Saya tak menyelesaikan tugas saya dulu di partai ini. Sebenarnya apa sih keinginan sampean itu kok ya sampean sebagai perwakilan deklarator lah. Saya dapat salam dari sampean dapat salam dari Gus Halim, Gus Nanang ketua wilayah PKB sekarang. Sampean sebaiknya kembali ke rumah lama. Ismatul Nuwun sampaikan salam saya. Saya tak menyelesaikan tugas saya di partai ini dulu. Terus dia kok nyinggung-nyinggung bendera, kok tahu ada bendera. Ini tidak saya miliki. Suatu saat pasti saya kibarkan di PKB lagi bendera ini. Kapan itu katanya? Ya nunggu saatnya lah. Terakhir terus Bundi, kenangan-kenangan pas itu nih Yai Munasir Ali ini. Saya sangat terpukul sebagai keluarga yang mendampingi beliau lama sekali ya.
saya membayangkan internal dulu, bagaimana kalau yayasan saya, yayasan kita, yayasan keluarga ini tinggal beliau. Apakah ada yang bisa mengganti sebagai cagak ya, sebagai pegangan gitu ya. Meskipun beliau segala sesuatu di akhir-akhir hayatnya itu jarang aktif ke kantor, tapi selalu instruksi pada orang-orang yayasan termasuk saya, nanti gini-gini. Saya sudah membayangkan itu. Yang kedua, PBNU. PBNU pasca, ya banyak orang yang seperti Yai bahkan lebih baik, lebih pintar, lebih karismatik, lebih khusyuk. Banyak. Tetapi saya berpikir kalau nggak ada beliau, PBNU akan kehilangan. Beliau tidak sakit karena memang usia, semua organnya sudah ibaratnya sudah tua ya. Beliau ini di masa tuanya itu rajin olahraga jalan, jalan kaki. Jadi rumah saya itu, jenengan tahu kan ya? Iya, iya. Rumahnya Pak di pinggir jalan raya. Dulu masih sepi. Masih sepi ya. Iya. Rumah saya juga rumah lama, rumah yang ada apa? Cagaknya bunter-bunter, rumah lama Belanda itu Iya, ya. iya. Rumahnya Pak Dirjen juga gitu. Karena anaknya Mbah Dahlan Syafi'i itu 5 orang. Ketika menikah dibikinkan rumah sama. Termasuk mbah saya itu ya. Rumah yang satu tempat itu rumah mbah saya. Oh, iya, iya. Ya, jadi sama, itu jalan kaki sampai ke selatan itu, sekitar 1 kiloan balik. Pulangnya tidak ke rumah saya pagi-pagi, mesti bikin kopi, ngobrol dengan saya. Kok nang yayasan Beb, jam sak meneh gitu. Nggih. Suatu saat ini saya buka saja karena kemarin saya itu ditelepon oleh salah satu cucu Mbah Hasyim Asy'ari. Saya mau, semoga ini isyarat, bukan isyarat yang tidak baik, yang jelek. Semoga ini isyarat baik. Saya ditunjukkan semua peninggalan Mbah Hasyim, termasuk tongkat dari Mbah Khalil, yang diberikan pada Mbah Hasyim melalui Kiai Situbondo, Kiai Asad Syamsul Arifin. Sebagai pertanda dan isyarah, Mbah Hasyim dipersilahkan, diperbolehkan, diizinkan saat itu mendirikan Nahdlatul Ulama. Termasuk tongkat itu saya pegang, saya meredek sampai 14 mili itu. Tongkat biasa ringan, tapi saya meredek. Saya melihat banyak peninggalan di situ, termasuk keris dan lain-lain. Dan cucunya ini ngomong sama saya jarang sekali menunjukkan ini kepada orang lain, meskipun itu keluarga. Saya nggak tahu, tiba-tiba ingin sampean itu tahu apa saja yang ada di sini. Kemarin saya telepon 3 kali, 4 kali nggak terjawab, saya WA nggak dijawab. Biasanya kalau nggak dijawab itu lain kali mesti di telepon ulang. Saya takut beliaunya sakit. Saya kemarin ke Jombang, saya parani rumahnya tutupan, saya telepon juga nggak terjawab. Hingga saya pulang dengan berpikir macam-macam. Itu tongkat itu masih asli dan masih berkarisma. Siapapun lah yang megang itu pasti meredek kalau itu orang NU dan tahu sejarah. Karena simbol. Iya. Ini memiliki. Pernah saya share di grup itu. Gus Hatim itu malah, Gus Hatim ketua PC kita sekarang itu. Gus, saya diajak megang juga. Megang itu, iya. Nah, saya telepon dalam rangka, diantaranya dalam rangka untuk minta izin saya ngajak ketua PC untuk melihat tongkat itu, belum terjawab sampai sekarang. Ya kembali ke Yai Munasir itu, beliau juga punya pentung banyak, 3 kalau nggak salah. Suatu saat di depan rumah saya itu kan bapak saya dulu suruh nanam pohon bambu kuning. Tiba-tiba sambil ngopi ngomong, "Beb, aku gak ada tongkat, po." Tongkatku kok tak gawe kadang-kadang lali kok hilang. Saya bikinkan tongkat dari pentung itu. Saya cari. Beliau sendiri yang milih. Yang mana, Pak D? Ini loh.
sing tua itu, pohon bambu kuning. Saya buatkan, kemudian dipakai beliau tiap hari sampai ayatnya ke rumah sakit itu pun bawa bendong itu. Sehingga yang diketahui oleh teman-teman NU itu ya bendongnya Yai Munasir ya itu. Padahal ada yang asli. Yang itu ya asli, dia sendiri yang minta. Tapi ada lagi bendong yang suatu saat Cak Anam itu bikin museum itu. Oh, Cak Anam niku. Anam mantan ketua BW Ansor. Oh nggih. Jawa Timur. Bikin museum butuh beberapa ini peninggalan Yai Munasir. Saya kasih bendong itu ditaruh sana sekarang. Ditaruh di Museum NU di jalan apa itu? Kantor PKB lama itu. Depannya itu. Beliau sakit itu tidak ada yang dirasakan ketika masih sadar itu. Saya tanya, Deo, ya Mbak Ani wis gak enak. Setelah saya ke orang-orang ngerti, kiai-kiai, ya Munasir itu sulit itu kalau ilmunya nggak dibuang dulu. Ilmu Condromowo itu. Ya Allah, saya baru ingat. Ini suatu klinik atau apa yang jelas saya sering menyaksikan sendiri orang yang punya ilmu-ilmu seperti itu memang ada ganjalan untuk lepas ya. Tapi ada jalan. Ketika saya ngomong ke Mas Raji, Mas, Bapak iki ilmunya masih nempel. Kayaknya kasihan kalau nggak dilepas. Jenengan ikhtiar lah. Waktu itu masih menteri. Masih menteri. Kemudian ikhtiar ke kiai-kiai bawa ke Jakarta itu terus lepas. Saya nggak tahu Condromowo ini hinggap di mana sekarang. Tapi menurut ilmu yang saya pelajari, ilmu seperti itu menurun tidak harus kepada keturunan secara biologis, tidak harus. Dia akan mencari tempat siapa yang cocok. Tapi tidak jauh-jauh dari lingkungan beliau. Saya nggak ngerti kemana itu ilmu itu sekarang. Innalillahi, waktu itu bulan Januari meninggal dunia beliau. Tahun 2002 kalau nggak salah ya. 2002. Jadi yang perlu diteladani oleh generasi setelah beliau termasuk kita-kita ini, generasi pejuang NU ini, beliau itu orang yang konsisten, teman, independen, tidak gampang berubah dengan segala bujukan dan lain-lain. Termasuk terhadap kebijakan rumah tangga pun yang saya tahu, kalau sudah punya pendirian begini, istrinya pun nggak bisa mengubah. Sering tukaran ya, namanya keluarga. Gara-gara prinsip itu tidak bisa dirubah. Sangat konsisten. Itu yang saya pelajari dan ngalah. Sering ngalah. Dan itu saya lakukan. Saya ini ngalah. Sering didolimi orang, saya ngalah. Tapi ternyata ngalah itu bukan kalah. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di luar itu yang lebih baik daripada apa yang kita berikan pada orang lain karena dipaksa itu. Menarik sekali, sahabat NU Mojokerto Official, tentang sejarah Kiai Munasir Ali yang memiliki jasa yang begitu besar kepada tidak hanya Mojokerto, tidak hanya NU juga, tetapi adalah bangsa Indonesia ini. Maka kita sebagai generasi Nahdien jangan lupa dengan jas merah dan jas hijau. Jangan lupa dengan sejarah dan jangan lupa jasa-jasanya para ulama-ulama yang membangun negeri kita Indonesia ini. Sekian, terima kasih atas perbincangan ini, sangat menarik. Terima kasih sama-sama Mas Inu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sahabat generasi penerus NU yang sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.